السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ketiga atau yang keempat dari surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Siapa yang memiliki hari pembalasan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati dirinya Rabbil Alamin, yang menguasai, yang memiliki, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Lalu kemudian Allah menyifati dirinya Ar-Rahman, yang rahmatnya begitu luas, memberikan kepada siapa dari makhluknya, dan memberikan kepada siapa yang dia kehendaki dari makhluknya berupa rahmat khusus. Dan menyifati dirinya Ar-Rahim, yang merahmati orang-orang yang beriman di akhirat, yang rahmatnya sampai kepada seluruh makhluknya. Lalu kemudian Allah menyifati dirinya Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Di sini ada dua qiraah, ada dua bacaan. Yang keduanya sahih, bahkan mutawatir dan masyhur. Itu bisa dibaca Maliki yaumiddin, bisa juga Maliki yaumiddin. Maka jika seandainya kita mendengarkan imam, atau kita salat di belakang imam, lalu kita mendengarkan bacaan Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin, maka kedua bacaan ini adalah bacaan yang mutawatir, yang sahih, yang tidak diragukan lagi. Maliki yaumiddin, Malik artinya yang memiliki, berasal dari kata malaka yamliku, yang memiliki. Malik dari kata milik, kepemilikan. Adapun jika dibaca Malik, artinya yang menguasai, dari kata mulk, yaitu kekuasaan atau kekerajaan. Di antara ulama berbeda pendapat manakah yang paling kuat maknanya, antara Malik dengan Malik, antara yang memiliki dengan yang menguasai. Masing-masing ada yang mengatakan ini yang lebih kuat dan itu yang lebih kuat. Akan tetapi karena kedua bacaan ini adalah bacaan yang sahih, maka berkumpul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dua sifat ini, Malik dengan Malik, yang memiliki, begitu pula yang menguasai. Sebab di antara makhluk misalnya ada yang memiliki tapi dia tidak menguasai. Kita memiliki sesuatu, tapi belum tentu kita menguasai sesuatu tersebut. Atau kita menguasai sesuatu, tapi belum tentu kita memiliki. Seperti orang-orang yang diamanahkan kepadanya jabatan dan kekuasaan, dia menguasai, dia mengatur. Akan tetapi dia tidak memiliki. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Malik, yang maha memiliki, kemudian Malik yang maha menguasai. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang bertanya, kenapa di sini hanya disifati bahwa Allah memiliki hari pembalasan? Bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik semua hari dan waktu? Allah bahkan memiliki hari-hari dunia. Tapi kenapa di sini dikatakan yang memiliki hari pembalasan? Sebab sekarang ini di dunia muncul orang-orang yang kemudian merasa memiliki, merasa menguasai. Muncul orang-orang yang menganggap dirinya penguasa dan raja. Dan di dunia ini sekarang
Banyak orang-orang yang tidak mengakui, bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Maka pada hari kiamat, disitulah kemudian semua makhluk akan melihat dan akan mengakui. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu mengatakan, yaumahum barizun, ketika pada hari itu mereka dibangkitkan atau bangkit dari kubur. La yakhfa 'ala Allahi minhu syai', tidak ada yang samar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, limanil mulkul yaum, siapakah pemilik penguasa hari ini? Mana raja-raja, mana penguasa-penguasa yang dulu dia menganggap dirinya berkuasa di dunia? Limanil mulkul yaum, hari ini siapakah rajanya? Hari ini siapa penguasanya? Hari ini siapa pemiliknya? Tidak ada yang menjawab. Lillahil wahidil qahar. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki pada hari itu. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari kiamat. Kenapa disebut dengan hari pembalasan? Sebab hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua makhluknya. In kana khairan fa khairan, kalau baik maka dibalas dengan kebaikan. Jika keburukan, maka dia akan dibalas dengan keburukan. Din bisa berarti pembalasan. Din juga bisa berarti perbuatan atau pengamalan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, amalan-amalan dalam agama dan kepercayaanmu. Waliyadin, dan bagiku semua amalan-amalan atau apa saja yang saya lakukan dalam agama saya. Bisa diartikan dengan hari pembalasan, bisa diartikan dengan perbuatan. Sebagaimana dikatakan, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperbuat, melakukan, seperti itu engkau akan dibalas, seperti itu engkau akan diperbuat dan diperlakukan. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memiliki pembalasan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbuat zalim kepada makhluknya. Tidak akan menzalimi siapapun. Sesuatu yang telah Allah haramkan baginya dan Allah haramkan kepada makhluk, yaitu perbuatan zalim. Wa mallahu bizallamin lil 'abid. Allah sekali-kali tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya pada hari pembalasan itu. Kaum muslimin yang ajungan dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang memiliki. Kita tidak memiliki. Manusia tidak memiliki. Kita ini adalah hamba yang tidak boleh merasa memiliki. Yang semestinya ini kita merasa dimiliki. Apa yang kita kumpulkan dan apa yang ada pada diri kita sekarang ini hendaknya tidak membuat kita merasa memiliki. Akan tetapi kita merasa dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa memiliki adalah penyakit. Merasa memiliki adalah bentuk kecintaan yang kemudian akan menimbulkan penyakit. Tergantung banyak dan sedikitnya penyakit tersebut. Makanya tatkala kita meninggal atau ada orang yang meninggal dunia, kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadanya kita akan dikembalikan. Di dalam ayat kursi selalu kita membaca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan langit dan bumi.
Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepemilikan akan menjadikan seseorang itu sombong, merasa memiliki kepintaran, merasa memiliki jabatan, merasa memiliki harta, merasa memiliki dan dia berkuasa, merasa memiliki dan mengandalkan kemampuan dirinya, membuat dia angkuh dan sombong. Padahal seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengambil karena dialah yang memiliki. Kita ini hanya dititipi. Kita ini hanya dititipi. Jangan bangga punya kecerdasan. Allah bisa mengambilnya dan membuat kita ini bodoh-bodohnya. Bahkan membuat kita ini gila. Jangan bangga dengan harta, rumah yang besar, dan kekayaan yang kita kumpulkan seketika Allah bisa mengambilnya. Kebakaran misalnya, kehilangan misalnya, kecurian misalnya, sebab Allah yang memiliki. Dia bebas mengambil kapan dan berapa yang dia kehendaki dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita. Jangan bangga bahwa kita ini memiliki usaha yang besar. Seketika Allah menginginkan, usaha itu akan hilang. Sebab kita dititipi dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki. Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Ini menunjukkan bahwa kita harus beramal. Sebab ada hari pembalasan berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan sehingga kita dibalas dengan kebaikan. Ya ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka sama halnya engkau berbuat baik untuk dirimu. Man amila salihan falinafsihi. Siapa yang beramal saleh, maka sebenarnya amal saleh itu akan kembali kepada dirinya. Beramal sebab ada hari pembalasan. Ini juga menunjukkan bahwa kita dalam beramal hendaknya melakukan amal yang terbaik. Dan amal yang terbaik itu adalah amal yang kita lakukan karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka itu bukanlah amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka itu adalah amal yang kita tidak akan dapatkan balasannya. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, maukah kalian kami beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang kemudian usahanya itu menjadi sia-sia yang dia lakukan di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka dulu selalu menganggap bahwa mereka telah melakukan amal kebaikan. Mereka telah melakukan hal-hal yang terbaik. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah amalan yang sia-sia. Perhatikan amal yang kita lakukan. Kita ingin dibalas dengan amal ini. Perhatikan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita ingin Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang terbaik. Ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dianggap ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah tentu tidak ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak beramal dengan amal-amal yang tidak ada petunjuknya, itu adalah keletihan yang tidak akan membuahkan hasil. Itu adalah kesia-siaan yang tidak akan mendapatkan balasan. Meskipun sedikit, tapi itu adalah emas bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu besar menggunung, tapi itu hanyalah batu atau pasir yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal dan pastikan amal kita itu karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sedikit, hemat di dalam melakukan sunnah,
lebih baik daripada besar-besaran atau boros atau banyak melakukan hal-hal yang tidak ada petunjuknya di dalam agama ini. Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman ini adalah ujian di antara ujian yang paling besar, di mana orang-orang lebih memilih hal-hal yang sifatnya zahir, tapi pada hakikatnya mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mana cinta itu, mana buktinya? Kalian masih mencela orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang yang berjenggot, kalian mengatainya dengan hal-hal yang tidak baik, padahal dia tidak mengikuti siapapun kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh nabi itu berjenggot. Kita melihat orang-orang yang meninggikan kainnya di atas mata kaki, lalu kemudian kita mengucapkan ucapan-ucapan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridha dengan ucapan itu. Padahal orang yang meninggikan kainnya tidak mengikuti siapapun, tidak mengikuti penguasa, tidak mengikuti artis, tidak mengikuti model sekarang ini, tapi yang mereka ikuti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka takut terhadap ancaman-ancaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang orang-orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Kita masih perih mata ini melihat orang-orang yang memakai jubah misalnya. Padahal model pakaian itu bukan mengikuti model pakaian sekarang ini, bukan. Mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin merasa bahwa setiap tahun kita merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mana cintanya? Mana buktinya bahwa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingin diikuti walaupun kita tidak merayakan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kita ikut. Dan ketika kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur, yaitu berpuasa di hari Senin, sebab hari itu adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramallah, sebab nanti di hari kemudian ada hari pembalasan. Beramallah sebab waktunya beramal. Hari ini kita beramal, besok tidak ada lagi waktu untuk beramal. Besok waktunya hisab dan tidak ada waktu untuk beramal. Hari ini waktunya beramal, walaupun kita belum melihat hisab, perhitungannya, untung ruginya kita belum lihat. Akan tetapi hari ini dan pasti akan terlewatkan bahwa hari ini kita harus beramal, sebab hari esok kita akan dihisab, kita akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan yang pernah kita lakukan. Syaitan yang selalu kita dengar bisikannya, yang kemudian kita ikuti jalannya sehingga kita bermaksiat, mereka akan berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala yang ayat-ayatnya selalu dibacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya selalu disampaikan, mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di hari kemudian, perhatikan nanti di akhirat ketika selesai hisab. Qala syaitan lamma qudiya al-amr. Syaitan berkata ketika urusan hisab ini sudah selesai, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar.
Wa'adtukum fa'akhlaftukum. Saya menjanji kalian, kata syaitan, akan tetapi saya menyelisihi janji saya kepada kalian. Wa ma li 'alaikum min sultan. Sebenarnya ini saya tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li, kecuali saya hanya memanggil-manggilmu dan kamu betul-betul menerima ajakan dan panggilan tersebut. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kalian mencela diriku, kata syaitan, celalah diri kalian yang telah mengikuti saya. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Hari ini saya tidak bisa menjadi penolongmu dan kalian tidak bisa menjadi penolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sebenarnya saya telah mengingkari terhadap apa yang kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang-orang yang berlaku zalim seperti ini azabun alim, azab yang pedih. Udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum fiha salam, penghormatan di antara mereka di dalam surga yaitu ucapan-ucapan salam. Maliki yaumiddin, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan. Setiap hari kita baca ayat ini, setiap salat kita baca ayat ini, maka hendaknya di dalam salat betul-betul kita merenungi dan memperbaiki amal ibadah kita, baik di luar apalagi di dalam salat. Sebab apa yang kita lakukan hari ini akan dibalas kemudian di hari kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.